Saya yakin kalian semua telah familiar dengan 3 wujud atau bentuk dari materi. Ya, bila pada temperatur tinggi, maka akan ada 4. Namun, terdapat 3 wujud dari materi yang paling sering kita pelajari, yaitu padat atau solid, kemudian cair atau liquid, dan yang ketiga adalah gas. Nah, dalam kasus air, wujud padat akan terjadi atau terbentuk dalam kondisi temperatur dingin. Dan bila temperatur menghangat, maka wujud akan menjadi cair. Dan bila lebih panas lagi, maka wujudnya akan menjadi gas. Jadi dari colder atau temperaturnya dingin, kemudian memanas atau hotter, maka akan berubah menjadi, serta merta berubah menjadi liquid, kemudian lebih panas lagi akan menjadi gas. Jadi temperatur, ya, dari colder ke hotter. Nah, dalam kasus air ini, bila dalam keadaan padat, maka akan disebut sebagai ice atau es, dan dalam keadaan cair akan disebut sebagai air atau cairan atau liquid water. Nah, bila berbentuk gas akan disebut sebagai uap air, atau bahasa Inggrisnya adalah vapor atau steam. Nah, untuk air di sini, untuk air saya akan membicarakan air terlebih dahulu. Saya akan membicarakan apa yang dapat membuat air menjadi beku atau padat ketika dingin, dan kemudian bagaimana air dapat berubah menjadi cair, menjadi wujud cair atau berubah menjadi wujud gas. Nah, di sini saya akan menggambarkan molekul air terlebih dahulu. Air itu ya di mana air adalah molekul H2O dengan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan pertama-tama saya akan menggambarkan atom oksigen terlebih dahulu. Di sini adalah atom oksigen, kemudian terdapat 2 hidrogen, dan pada oksigen ini terdapat 2 pasang elektron. Elektron ini terdapat pada oksigen karena oksigen bersifat lebih elektronegatif dari hidrogen. Jadi di sini bisa kita lihat atom O dan H saling berbagi elektron di sini, titik ini di ujung-ujungnya, di ujung-ujung garis ini. Jadi saya gambarkan saya dengan saya hijaukan saja biar lebih jelas. Jadi baik O dan H saling memberikan elektronnya. Namun karena keelektronegatifannya, O ini dapat kita katakan lebih memonopoli elektron. Jadi elektron akan lebih lama berada di oksigen dibandingkan pada hidrogen. Hal ini membuat oksigen cenderung bermuatan parsial negatif, atau nama lainnya adalah dipol negatif karena dia parsial negatif, dan pada hidrogen muatannya akan positif. Ya, jadi dipol positif. Di sini saya tuliskan juga dipol positif. Di kanan juga dipol positif. Nah, bila molekul ini memiliki energi kinetik yang rendah, cenderung tidak ada pergerakan, maka daerah muatan positif dari hidrogen akan lebih tertarik ke sisi negatif dari muatan oksigen. Di sini saya akan menggambarkan bagaimana interaksi dari molekul-molekul oksigen terjadi. Saya akan memberikan sedikit gambaran dari interaksi antar molekul pada molekul air. Ya, sebentar saya gambarkan interaksi antar molekul air tersebut. Di sini saya akan mengcopy satu molekul air ini agar terlihat adanya interaksi antar molekul. Saya akan mengcopy-nya di sini, akan saya gandakan di bawah sini. Di sini kita lihat hidrogen akan cenderung untuk lebih berada di dekat oksigen karena oksigen ini bermuatan parsial negatif dan hidrogen memiliki muatan parsial positif. Dan saya tambahkan lagi molekulnya, ya. Di paling bawah sini terdapat 2 atom hidrogen. Akan saya tambahkan lagi molekul air di sini. Jadi terdapat oksigen di antara kedua atom hidrogen tersebut dengan muatan parsial negatif dan berikatan dengan hidrogen dengan muatan parsial positif dari molekulnya tersebut sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah struktur lattisnya. Struktur lattice. Saya akan menggambarkan ikatan di sini. Nah, di sini adalah ikatan polar. Ya, ikatan polar itu adalah ikatan yang membentuk antar partikel-partikel ini. Jadi ikatan ini disebut ikatan polar karena molekul-molekulnya adalah molekul polar. Dan dapat kita lihat
ikatan tersebut membentuk struktur lattice dari molekul ini. Bila molekul ini tidak memiliki energi kinetik yang cukup tinggi, atau rata-rata energi kinetiknya rendah, dan energi kinetik rata-rata itu dapat direpresentasikan dengan temperatur, maka kondisi tersebut struktur lattisnya adalah padat atau solid. Molekul-molekul ini tidak bergerak reaktif satu sama lain. Walaupun saya menggambarkan banyak molekul di sini, keadaannya akan tetap diam, tidak bergerak. Dan pada kondisi padat ini, bila kita menaikkan energi kinetiknya, jadi kita dedahkan panas, maka yang terjadi pada molekul adalah molekul-molekul akan bergerak atau bergetar atau bervibrasi. Nah, ini adalah gambaran dari getaran yang dihasilkan. Jadi getaran, ada lagi getaran di sini. Jadi arahnya itu bisa ke kanan, arah getarannya bisa ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Namun ini adalah gambar dari getaran-getaran yang dihasilkannya. Namun bila kita tambahkan panas lagi pada struktur padat ini, molekul akan menjaga strukturnya. Jadi molekul tidak akan bergerak relatif satu sama lain. Namun energi panasnya akan dikonversi menjadi energi kinetik yang ditujukan dengan vibrasi dari molekul tersebut, dari molekul ini. Nah, bila kita membuat molekul bervibrasi atau bergetar dan kita menambahkan cukup energi kinetik pada molekul ini, yang terjadi adalah molekul di atas ini akan bergerak lebih, kita katakan saja ya getarannya lebih kencang. Molekul ini juga demikian, maka ikatan polar antar molekul ini tidak akan dapat menjaga atau tidak akan cukup kuat untuk menahan getarannya. Dan bila hal tersebut terjadi, maka molekul-molekul, saya gambarkan saja beberapa lagi. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka molekul akan mulai bergerak melewati satu sama lain. Jadi molekul akan mulai bergeser. Tapi molekul ini akan tetap tertarik atau ya saling tertarik. Jadi molekul ini akan bergerak ke sini dan molekul ini akan bergerak ke daerah sana, dan kita akan memiliki molekul yang bergerak di daerah sini, tapi mereka akan tetap tertarik satu sama lain. Walaupun kita mendapati energi kinetik berada pada titik di mana getaran dapat semacam menghancurkan ikatan antar sisi polar dari molekul. Getaran yang terjadi atau energi kinetiknya tidak akan cukup kuat untuk memisahkan mereka sama sekali. Melainkan mereka akan mulai bergeser melewati satu sama lain. Nah, ini adalah fase atau wujud liquid atau cair. Jadi kita punya banyak atom yang ingin saling menyentuh satu sama lain, tapi mereka tetap saling bergeser. Mereka memiliki cukup energi kinetik untuk saling bergeser satu sama lain dan menghancurkan struktur yang di atas ini. Dan bila kita menambahkan lagi energi kinetiknya, bahkan lebih panas lagi, pada titik ini yang merupakan struktur cair, mereka tidak akan berada bersama-sama atau mereka tidak akan berada dekat satu sama lain. Bila ditambahkan cukup energi kinetik, saya gambarkan lagi di sini, maka mereka akan mulai menjadi seperti ini. Mereka akan terpisah dan mulai semacam melambung atau melompat atau istilahnya terpental-pental secara independen. Terlebih lagi akan sangat independen pada wujud gas. Tapi pada umumnya, pada gas, mereka tidak akan saling menyentuh satu sama lain. Mereka mungkin akan saling bertabrakan, namun mereka memiliki energi kinetik yang sangat tinggi, sehingga mereka akan bergerak masing-masing dan tidak akan saling bersentuhan. Ya, mungkin akan masuk akal bila kalian membayangkan wujud gas tersebut, ya wujud gas itu sendiri. Nah, contohnya saja kita akan sulit melihat gas. Kenapa sulit? Ya karena molekul-molekul gas terletak berjauhan, jadi mereka akan sulit dilihat dari bawah cahaya, tidak seperti cairan ataupun padat. Nah, contohnya adalah padatan. Ya, di sini saya sebenarnya seharusnya tidak memberikan contoh berupa es batu, karena es atau air merupakan salah satu keadaan di mana pada wujud padat densitasnya lebih kecil dibandingkan pada wujud cair. Ya, itulah mengapa es dapat mengambang. Dan itu juga mengapa gunung es tidak dapat tenggelam ke dasar lautan. Dan itu juga mengapa kolam tidak serta-merta menjadi membeku dalam keadaan dingin sekalipun. Tapi
Bila kalian bayangkan, karena cairan dalam sebagian besar, contoh di sebagian besar kasus selain air, memiliki densitas yang lebih kecil dibandingkan wujud padat. Itulah mengapa bila dibandingkan dengan padatan, kita melihat melalui cairan, kita dapat melihat melalui cairan atau kita dapat melihat menembus air. Dan untuk gas, untuk fase gas, wujud cair memiliki densitas yang lebih rapat dibandingkan dengan wujud gas. Pada wujud gas, molekul akan cenderung bergerak berloncatan ke sana kemari dengan tidak saling menyentuh. Dan karena itu, dengan adanya cahaya, kita dapat melihat melewati substansi gas tersebut. Dan di sini saya akan mencoba menggambarkan suatu diagram yang menunjukkan terjadinya perubahan wujud cairan. Nah, menunjukkan terjadinya perubahan wujud. Di sini terdapat Q dan delta H. Jadi pada aksis S ini atau mendatar ini adalah Q adalah kalor, di mana ini menunjukkan besarnya panas yang saya berikan. Sementara garis vertikal ini adalah substansi atau materi. Jadi, Q ini dapat saya tuliskan juga sebagai di sini istilahnya adalah entalpi, dan ini dalam bahasa Inggris tentunya, dalam bahasa Indonesia adalah entalpi, tanpa H dan tanpa Y. Ups. Jadi bila kita mendengar perubahan entalpi artinya sama dengan perubahan panas. Ini juga disebut juga sebagai heat content. Sebenarnya ini tidak rumit. Walaupun sebenarnya ini tidak rumit. Ini sebenarnya pada dasarnya adalah perubahan panas. Jadi ingat, bila mendengar istilah perubahan entalpi, maka sama saja dengan perubahan panas. Nah, kalian mungkin sudah belajar dan mengetahui mengenai entalpi. Ya, entalpi, panas, atau heat energy, atau heat, atau KE atau energi kinetik, atau PE atau energi potensial. Ya, tapi jangan dibuat pusing, karena ini semua adalah, pada dasarnya adalah bentuk dari energi. Dan semuanya adalah, satuannya adalah joules. Energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja, dan satuannya adalah, ingat, satuannya adalah joule, yaitu gaya dikalikan waktu. Nah, pada dasarnya, yang saya beritahukan tadi itu hanya sekilas mengenai pengetahuan kimia, agar kalian tidak bingung dengan banyak istilah. Jadi salah satunya adalah istilah entalpi ini. Nah, baiklah, sekarang saya akan kembali pada diagram. Nah, pada garis horizontal, saya memiliki panas, dan pada pada ujung kiri panas yang rendah sampai ke ujung kanan, di mana terjadi kenaikan panas, dan di bagian vertikal adalah temperatur. Pada temperatur rendah kira-kira di bawah sini, dan ketika saya menambahkan panas, temperaturnya akan naik. Nah, temperatur adalah energi kinetik rata-rata. Kita bilang saja saya berada pada wujud padat, dan saya akan menggambarkannya dengan warna yang dengan warna yang berbeda. Ups, sebenarnya saya akan mengubahnya dengan warna pink tua saja biar lebih berbeda. Nah, di sini saya akan menggambarkannya. Di sini terdapat kenaikan temperatur. Jadi karena saya menambahkan panas, temperaturnya akan naik. Nah, panas adalah bentuk dari energi, dan ketika saya menambahkan panas pada molekul di sini, maka akan menyebabkan terjadinya pergerakan atau vibrasi, atau membuat mereka memiliki energi kinetik yang lebih tinggi, atau energi kinetik rata-rata lebih tinggi. Dan seperti itulah temperatur diukur, energi kinetik rata-rata. Jadi ketika saya menambahkan panas pada fase padat, energi kinetik rata-ratanya akan naik. Sebentar, saya beri keterangan dulu. Ini adalah fase padat atau solid. Nah, kita anggap saja ini adalah air, dan ini adalah titik 0 derajat atau titik 273,15 Kelvin. Yang terjadi pada padat sehingga berubah menjadi cair adalah es tersebut mencair. Jadi ini adalah, saya tuliskan saja di sini, ini adalah ice. Ya, maksud saya ini adalah ice. Jadi sebenarnya bisa diambil contoh lain. Contohnya adalah batu atau lainnya, tapi di sini saya memilih es, memilih cairan, memilih H2O atau memilih air. Nah, pada 0 derajat ini, titik tersebut menunjukkan hal yang menarik. Ini tergantung dari arah mana kita melihat, baik dari titik beku air maupun dari titik leleh dari es.
Ketika saya menambahkan panas, temperatur tidak akan naik. Ketika ditambahkan panas, maka temperatur tidak naik pada waktu yang singkat. Pada waktu tertentu, temperatur akan tetap konstan. Dan ketika temperatur konstan, maka wujudnya akan tetap sebagai wujud padat. Dan setelah itu, wujud akan berubah menjadi cair. Jadi kita menambahkan sejumlah panas, dan pada titik tertentu es akan berubah menjadi cair. Es tersebut akan meleleh, dan ketika kita tambahkan panas lagi dan lagi, maka temperaturnya akan naik. Cairan tersebut akan menghangat. Nah, dan pada garis konstan ini, seperti yang tadi saya beritahu, di sini tidak terjadi kenaikan panas. Tidak terjadi kenaikan temperatur sama sekali. Dan kemudian bila saya tambahkan panas lagi dan lagi, maka es tersebut akan mulai meleleh. Es akan berubah menjadi cair. Es tersebut akan mencair dan ketika kita tambahkan pada titik konstan tersebut, es tersebut akan mencair dan ketika kita tambahkan panas lagi dan lagi, maka temperaturnya akan naik. Cairan tersebut akan menjadi hangat. Dan pada titik ini, suhu air adalah 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Di sini akan saya tuliskan, ya sudah saya tuliskan. Ya, pada temperatur tersebut, air akan menguap. Air akan mendidih. Maka energi kinetiknya tentunya juga akan meningkat. Nah, kini pada titik ini akan sama seperti yang terjadi dari padat ke cair. Terdapat sejumlah energi yang berkontribusi pada sistem. Dan pada jumlah yang banyak, pada titik ini, air akan berubah menjadi uap. Namun tidak akan berubah menjadi lebih panas. Temperaturnya tidak akan naik. Dan akhirnya pada setelah titik tersebut, air akan menguap secara keseluruhan. Dan uap tersebut tentunya akan semakin panas bila kita menambahkan panas pada sistem tersebut. Maka temperaturnya akan meningkat. Nah, di sini bila kita menambahkan panas, maka temperaturnya akan naik. Nah, apa yang terjadi pada garis konstan ini? Pada garis-garis konstan. Nah, di garis yang pertama, panas yang kita tambahkan dirubah menjadi energi kinetik. Dan ingat, temperatur ini adalah energi kinetik rata-rata. Tapi pada garis mendatar kedua, panas yang ditambahkan tidak menambah energi kinetik pada sistem. Temperatur tidak mengalami kenaikan, tetapi es berubah dari es menjadi air. Jadi yang terjadi di sini adalah energi kinetiknya, panasnya digunakan untuk memutuskan ikatan molekul. Jadi akan digunakan untuk memutuskan ikatan molekul ini, ikatan molekul air ini. Hal tersebut akan membawa molekul ke keadaan energi yang lebih tinggi. Nah, saya jelaskan dulu keadaan energi yang lebih tinggi. Jadi, keadaan energi yang lebih tinggi adalah bila tidak ada panas atau energi kinetik, maka molekul-molekul akan cenderung untuk ingin lebih dekat satu sama lain. Sebagai contohnya, misalkan saya ingin menjadi lebih dekat ke permukaan bumi. Nah, ketika kalian menempatkan saya di pesawat misalnya, dengan saya ditempatkan di pesawat, kalian telah menaruh saya pada keadaan energi yang lebih tinggi, di mana saya memiliki banyak energi potensial. Saya memiliki potensi yang tinggi untuk jatuh ke bumi. Demikian pula jika kalian menggerakkan molekul ini saling berjauhan, dan kalian bergerak dari padat ke cairan, maka mereka akan istilahnya adalah jatuh terhadap satu sama lain. Tapi karena mereka memiliki energi kinetik, maka mereka tidak akan dapat melakukannya. Namun energinya akan bergerak naik. Energi potensialnya akan semakin tinggi karena mereka ingin untuk jatuh terhadap satu sama lain. Dengan saling jatuh terhadap satu sama lain, teorinya mereka akan melakukan suatu kerja. Jadi yang terjadi di sini adalah ketika kita memberikan panas, jumlahnya adalah sebanyak ini. Ini disebut sebagai kalor lebur atau heat of fusion atau kalor lebur. Nah, ketika kita merubah wujud dari padat ke cair, maka ini dilihat sebagai kalor lebur. Kalor tersebut adalah panas yang dibutuhkan untuk membuat es meleleh atau mencair atau melebur menjadi air. Melebur jadi es, melebur menjadi cair. Nah,
Ketika kalian pergi ke arah kiri, kalian tersebut akan merupakan panas yang harus dilepaskan pada 0 derajat Celcius untuk membuat air menjadi es atau air membeku. Jadi kalian mengambil energi potensial dari kalian dan kalian membentuk. Jadi kalian mengambil energi potensial dan juga membuat molekul akan saling berdekatan. Jadi untuk memikirkannya adalah di sini panas dikonversi menjadi energi kinetik. Kemudian kita akan berada di fase di mana terjadi perubahan fase dari padat ke cair. Maka panasnya digunakan untuk menambah energi potensial pada sistem. Nah, untuk menarik molekul, energi potensial tersebut digunakan untuk menarik molekul berjauhan untuk memberikan mereka lebih banyak energi potensial. Jadi contohnya jika kalian menarik saya menjauhi bumi, maka kalian memberikan saya energi potensial karena gravitasi ingin untuk menarik saya kembali ke bumi dan saya dapat melakukan kerja ketika saya kembali jatuh ke bumi. Contoh lainnya adalah air terjun. Jadi ya air terjun melakukan kerja. Air terjun juga dapat menggerakkan turbin. Ya, dia memiliki energi potensial yang tinggi. Namun kembali kepada diagram ya. Jadi ketika sudah berada pada fase cair, maka cairan tersebut akan menjadi hangat dan lebih hangat. Dan panas ini sekali lagi akan digunakan untuk energi kinetik. Jadi kita membuat molekul air bergerak melewati satu sama lain dengan cepat dan akan semakin cepat. Pada suatu titik, mereka akan sepenuhnya terdisosiasi satu sama lain. Mereka tidak akan ingin bergerak melewati satu sama lain, namun hanya berlompatan satu sama lain. Dan pada titik ini adalah kalor uap atau heat of vapor. Heat of vaporization. Dan hal yang sama terjadi sebelumnya. Jadi molekul yang bergeser bersebelahan satu sama lain. Sekarang mereka terpisah satu sama lain. Jadi mereka akan dapat jatuh berdekatan secara bersamaan. Dan ketika kita menambahkan panas sebanyak yang biru tersebut, yang saya gariskan biru konstan tersebut, maka sekarang kita hanya akan memanaskan uapnya. Kita hanya akan memanaskan air dengan gas. Jadi air bergas. Dan gas tersebut akan semakin panas dan panas dan panas. Nah, hal yang menarik adalah kapanpun saya memikirkan air pada 0 derajat, saya akan langsung berpikiran bahwa wujudnya adalah es. Tapi bukan itu yang saya akan tekankan di sini. Nah, ketika fase awalnya adalah air atau berupa cairan dan kita mendinginkannya, membuatnya semakin dingin, maka akan sama dengan kita mengambil panas dari air tersebut. Jadi kita memiliki air dengan temperatur 0 derajat dan yang belum berubah menjadi wujudnya menjadi es. Dengan begitu kita juga akan mendapatkan air dengan temperatur 100 derajat Celcius yang belum berubah menjadi uap. Jadi kita harus menambahkannya lebih banyak energi. Kita juga bisa memiliki uap pada temperatur 100 derajat dan juga air pada temperatur 0 derajat.